sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul, menyatu dan bertemu di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini. Selawat beriring salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat berpindah dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang dinantikan para ulama yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, yaitu Bapak Efri Rantos SPD, dan juga Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah, kemudian jajaran guru pengajar, serta jajaran staf lainnya. Kemudian yang saya banggakan, pengurus OSIS periode 2023-2024 yang saya banggakan, dan juga kakak kelas 12, teman kelas 11, dan adik kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, saya dari kelas 11 B1. Perlu diingat, saya berdiri di sini bukan semata-mata untuk mencari popularitas di sekolah ini, tetapi saya berdiri di sini untuk menjadikan SMA Negeri 1 menjadi lebih baik lagi ke depan lagi, dan juga untuk memajukan sekolah kita tercinta. Baiklah, masuk ke visi saya, yaitu menjadikan organisasi OSIS SMA 1 Pangkal Pinang menjadi tempat atau wadah untuk penyaluran aspirasi masyarakat sekolah yang terpandang melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Kemudian untuk terwujudnya visi saya memiliki misi yang pertama, menjadikan atau membangun karakter dan keterampilan OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang menjadi karakter yang berlandaskan nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian misi saya yang kedua, yaitu mengintegrasikan atau menjadikan teknologi ke dalam kegiatan yang mendukung pembangunan karakter dan juga pembangunan diri, serta memperluas ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, saya akan membangun program-program yang konkret sehingga bisa menjaga lingkungan sekolah dari sampah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu saya akan membangun kebebasan berekspresi untuk memajukan sekolah kita SMA Negeri 1 Pangkal Pinang di era modernisasi. Kemudian untuk mewujudkan visi dan misi, tentunya saya memiliki program kerja. Program kerja saya yang pertama yaitu membangun kembali atau mengaktifkan kembali komunitas Sinemansa yang ada di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini. Dan yang kedua, program saya yaitu Wahana, Wadah, Harapan, dan Saran. Di program ini, warga SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dibebaskan untuk saling berekspresi, saling membagi saran dan harapannya untuk kegiatan di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini. Terima kasih, cukup dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu Guru atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kandidat OSIS nomor 5 ya, Jaki ya, telah memberikan kesempatan berkaitan dengan visi kamu ingin menjadikan OSIS sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Ya memang OSIS itu adalah
salah satu motor penggerak perubahan yang terjadi di sekolah ya. Dan itu perubahan itu terjadi tidak terlepas dari bagaimana kinerja pengurus OSIS-nya. Nah, yang tentunya kamu tahu bahwa manusia itu, teman-teman kamu sendiri tipenya banyak ya. Nah, yang ingin Ibu tanyakan itu kriteria yang bagaimana ketika kamu terpilih menjadi ketua OSIS untuk menempatkan teman-teman kamu pada posisi-posisi yang mungkin bisa membawa perubahan. Ibu punya dua pilihan, Bu. Mana yang kamu pilih dan berikan alasannya. Yang pertama, teman yang pintar, banyak ide, tapi kurang atau tidak peduli. Yang kedua, teman kamu yang biasa-biasa aja, ya mungkin idenya kurang cemerlang menurut kamu, tapi dia peduli dengan institusi ini, dengan alma maternya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Ya tentu kriteria yang saya inginkan yaitu mereka peduli dengan keputusan yang sudah ditentukan bersama. Saya lebih memilih anggota yang peduli dibandingkan anggota yang banyak ide atau pintar tetapi ia tidak peduli sama sekali dengan anggota-anggota lainnya. Kenapa? Karena anggota yang peduli akan anggota lainnya, mereka bisa berbagi, mereka bisa bertukar pikiran untuk menciptakan suatu inovasi yang baru. Dibandingkan orang yang pintar tetapi tidak peduli, sama saja dengan orang egois. Ia tidak ingin mendengar saran dari orang, ia tidak ingin mendengar keputusan dari orang lain, sehingga ia maruk, ia tidak suka dengan omongan orang lain. Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Zaki, kandidat nomor 5, luar biasa. Visi misinya luar biasa, bagus dan berat ya, bagus dan berat. Oke, yang Ibu tahu bahwa OSIS itu kan salah satu organisasi di sekolah ya yang sangat populer ya, sangat populer dan pengen banyak siswa-siswa itu pengen masuk OSIS gitu. Di zaman Ibu OSIS itu sangat sulit ya, apalagi kita mau menjadi ketua OSIS bahkan jadi anggota aja itu susah sekali karena harus bisa menyeimbangkan antara pendidikan ya, belajar di kelas dan juga di lapangan seperti itu. Nah kemudian dari kepopulerannya OSIS itu kan bisa dimanfaatkan ya oleh anggota OSIS, misalkan memberikan sesuatu yang positif bagi adik-adik kelas kayak gitu, kakak-kakak dan adik-adik kelas semuanya kayak gitu. Bagaimana cara kamu memanfaatkan kepopuleran OSIS ya untuk menggerakkan atau memberikan hal-hal positif bagi siswa sebangsa gitu. Kemudian yang kedua, kalau kamu nanti terpilih menjadi ketua OSIS, strategi apa yang kamu lakukan supaya kamu menjadi pemimpin atau ketua OSIS itu suaranya bisa didengar oleh anggota maupun masyarakat warga Semansa gitu. Yang ketiga, di sekolah kita kan ada program anti bullying gitu ya. Itu dari kelima kandidat itu tidak ada yang visi misinya tidak ada di situ gitu. Kemudian kan ada kabar-kabar buruk bahwa di dalam OSIS itu sendiri bahkan ada yang melakukan bullying, misalkan contohnya kabar-kabar buruk aja ya gitu ya. Nah, gimana caranya kamu atau memberikan sanksi apabila hal itu terjadi di dalam OSIS gitu.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, mohon maaf Ibu, bisa diulangi? Baik, untuk kandidat 5, waktu estimasi untuk menjawab tersisa 4 menit. Baik, bagaimana cara OSIS bisa memanfaatkan kepopularitas OSIS itu untuk mencontohkan yang positif, ya, mencontohkan yang positif untuk masyarakat sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Baik, kita bisa dengan mengembangkan karakter dari anggota OSIS terlebih dahulu. Inilah menyangkut misi saya, yaitu mengembangkan keterampilan dan juga karakteristik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu kita dapat melihat dari kondisi ini bagaimana karakteristik anggota OSIS terkait masalah ini, masa itu. Jadi kita dapat mengembangkannya, mengelolanya hingga kita bisa memberi contoh kepada masyarakat sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, strategi apa yang saya gunakan untuk mendekatkan anggota OSIS, untuk bisa didengarkan oleh anggota OSIS. Baik, strategi yang saya gunakan yaitu melalui pendekatan karena saya yakin di anggota OSIS memiliki sifat dan juga karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sebagai ketua kita harus memahami bagaimana caranya berbicara, caranya ia menyuarakan suaranya, dan juga bagaimana caranya ia bersikap. Kita harus memahami dulu terlebih dahulu anggota OSIS itu seperti apa, ia ingin menginginkan apa yang ia inginkan, sehingga kita dapat didengar oleh dia. Dan juga ya, melalui itu strateginya saya akan melalui pendekatan dengan anggota OSIS terlebih dahulu, apa yang mereka inginkan, baru saya bisa memahami apa yang mereka harapkan dan bisa didengar oleh mereka. Kemudian yang ketiga, membahas tentang anti bullying yang ada di sekolah ini. Tentunya ada kasus di mana anggota OSIS itu masuk ke dalam kasus itu, ya Bu. Ada ceritanya seperti itu. Nah, di masa periode saya akan buat evaluasi terhadap diri saya maupun juga anggota saya terkait dengan masalah-masalah organisasi OSIS yang telah berlalu. Jadi saya melihat apa penyebab dari konflik tersebut, apa penyebab dari kasus tersebut sehingga bisa terjadi di lingkup organisasi OSIS, sehingga menjadi kasus yang bisa dibilang besar karena organisasi OSIS sendiri merupakan contoh bagi Nah, dengan adanya saya mengevaluasi perkembangan OSIS di periode-periode sebelumnya, saya bisa mengembangkan dan juga membuat rencana baru untuk kedepannya, sehingga bisa meminimalisir dan juga dapat menghindarkan adanya kejadian atau kasus-kasus seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dilanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin ya, minta waktu tambahan. Ya. Jadi ada pertanyaan yang pertama. Saya mengkategorikan pertanyaan ini jadi dua kategori sebenarnya. Kategori yang pertama, sebelum itu saya mau puji dulu. Tadi saya mikirnya pidato terakhir bakal lesu kita. Nah, tapi dibawa sama beliau, alhamdulillah, semangat. Yeah. Jadi pertanyaan pertama adalah terkait dengan pertanyaan fundamental terkait dengan kepemimpinan. Menurutmu apa perbedaan dari logika pemimpin dengan naluri pemimpin? Dan bagaimana penerapannya? Itu ada logika kepemimpinan dan naluri kepemimpinan. Dan bagaimana penerapannya? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam suatu kepemimpinan, kita harus yang namanya mempertahankan identitas kita sebagai pemimpin,
kita harus mempertahankan jalan kita agar sesuai dengan visi misi kita. Namun di sisi lain juga kita harus menjadi suatu wadah pengayoman untuk anggota kita. Ya, yang artinya kita harus menjaga solidaritas. Pertanyaannya adalah yang mana yang didahulukan atau apakah mereka saling berkoherensi antara profesionalitas dan solidaritas. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan menjawab. Pertanyaan yang pertama itu terkait logika pemimpin dan juga naluri pemimpin. Menurut saya logika pemimpin itu adalah pemikiran seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan juga kebijakan apa yang sudah ia pikirkan terlebih dahulu, dan juga ia berani mengambil resiko dengan apa keputusan yang telah ia. Dan juga kemudian naluri pemimpin itu adalah insting di mana seorang pemimpin bisa menginstingkan suatu kejadian atau kegiatan. Jadi ia bisa menggambarkan suatu kegiatan bagaimana ini terjalankan, bagaimana kegiatan ini bisa terjalan dengan baik, bagaimana pemikirannya itu melalui instingnya sendiri, gitu Kak. Dan juga pertanyaan yang kedua yaitu untuk anggota OSIS mementingkan solidaritas atau prioritas profesional. Oke, menurut saya sendiri keduanya itu tidak bisa terpisahkan karena profesional itu penting dan juga solidaritas itu penting untuk menjaga keutuhan organisasi, terutama organisasi OSIS ini. Kemudian pentingnya profesional yaitu jika di dalam lingkup OSIS ini kita harus profesional, di mana ada ketua dan juga ada anggota dan juga ada anggota lainnya, dan juga profesional terkait senior dan junior Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf memotong waktunya sedikit, tapi saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 5 tentang proker nomor 1-nya. Bukannya Sinemansa itu merupakan eskul dan bukan sebuah komunitas, karena dari angkatan tahun-tahun kemarin saya dengar kalau Sinemansa ini merupakan eskul. Dan proker ini bukannya dari tahun ke tahun, itu punyanya Sekjid 9 dan bukannya proker ketua OSIS. Dan kalaupun Anda berniat membangun kembali, bagaimana cara Anda membimbingnya? Dan kalau sudah bisa membimbing, apakah ilmu dan skill Anda tentang fotografi dan videografi sudah expert? Dan kalau belum, bagaimana cara mengajarkan orang awam agar lebih kreatif dalam bidang ini? Lalu kalau Anda mau menyewa pembimbing, seperti yang kita tahu kalau ekonomi di Indonesia sedang kritis, jadi bagaimana cara Anda mewujudkannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Sinemansa itu sendiri adalah betul ekstrakurikuler, tapi saya ingin menjadikan Sinemansa itu tidak hanya mengembangkan minat dan bakat saja, tetapi saya ingin menjadikan komunitas. Komunitas itu tidak perlu siswa atau siswi SMA Negeri 1 Parkiran yang masih sekolah, tetapi alumni-alumni juga masih bisa terkait dengan Sinemansa ini. Dan juga ilmu pengetahuan saya tentang di dalam fotografi atau videografi memang belum mencukupi untuk membimbing dan membina anggota-anggota lainnya. Tetapi dengan adanya organisasi ini, dengan adanya komunitas ini, kita bisa bersama-sama mengembangkan, kita bisa bersama-sama belajar untuk menjadi lebih baik dan juga meningkatkan kualitas standarisasi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini. Terima kasih Kak. Baik, untuk kandidat 5, waktu estimasi sudah habis. Silakan berikan penutup orasi Anda. Baik, terima kasih. Sedikit, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikannya. Pemimpin yang hebat tumbuh dari bukti-bukti nyata, bukan janji manis-manisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.